warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu A ingin memperkenalkan diri. Nama saya itu Tunku Asradil Ihsan bin Armia, berasal dari Desa Lamsim, Kecamatan Belang Bintang. Tunku sebelah kanan saya Tunku Alaidin bin Murni Saad, berasal dari Kabupaten Pidi. Sedangkan Tunku yang sebelah kiri saya Tunku Fajar Razi bin Ja'far, berasal dari Indapuri. Kami mempunyai sedikit moto: Mepat yang sakit, baik lidah cukai, menyakat tepeh, baik lidah meraba. Santriwati yang kalu dengan santriwan yang menang, baik bengih-bengih, sebab gedanya calon sabuh rumah tangga. Semangat santriwan, percaya diri pada awal sangat berpengaruh dalam pertandingan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Regu A. Mana pendukung Regu A? Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Regu B ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tunku Ahlul Nazar bin Abdullah, berasal dari Desa Gaya Kunyat, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan Tunku yang berada di sebelah kanan saya bernama Tunku Nazaruddin bin Syamsuddin. Beliau berasal dari Desa Empeawi, Kecamatan Mengasi, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan Tunku yang berada di sebelah kiri saya bernama Tunku Muhammad Rijal bin Hamdani. Beliau berasal dari Desa Lamsi, Kecamatan Kuta Cengli, Kabupaten Aceh Besar. Adapun moto kami pada malam yang berbahagia ini yaitu Never give up, take mistake, and keep stepping. Jangan pernah menyerah, perbaiki kesalahan dan teruslah melangkah. Menang baik terkebur, lalu baik terdehu-dehu. Terima kasih kita ucapkan kepada Regu B. Mana aplaus buat Regu B? Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan daripada Regu C ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Meliana binti Munadi. Saya berasal dari Kampung Catbagi, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Tengku yang sebelah kanan saya bernama Tengku Munawwarah binti Jailani. Beliau berasal dari Kampung Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Tengku yang sebelah kiri saya bernama Tengku Akhina binti Jamaluddin. Beliau berasal dari Kampung Lambaro Sukon, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Moto kami pada malam ini: sebab katuha maka dihana sodukung, rame urengkeun di yukdun di midoda, di surak raya-raya jumpa ke kamu dikun, hana tak memperemun karena sayembara. Hati tak tupeh oh tak penyum-penyum, terasa baknyum tiun ion kaca. Hati memet-met dumu putun-putun, bek sampai awaan kencang santriwati bunda. Takut kelawan sampai rangkaian mudeng olah cara, tetap berani dan tahan banteng, yang lebih penting santriwati po juara. Sekian dan terima kasih. Moto yang sangat menguras emosi. Beri aplaus buat Regu C. Dipersilakan kepada Regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mustika Hanur binti Misbah. Saya berasal dari Kampung Catbagi, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Di sebelah kanan saya Tunku Maulidatur Rahmi binti Tunku Muhammad Sufi, berasal dari Kampung Lampase Aceh, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Di sebelah kiri saya Tunku Salmira binti Muhammad, berasal dari Kampung Data Makmur, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Moto kami pada malam hari ini adalah
Di langit manyang na cahaya bulan, cahaya di pengeh basi gaundonya. Ada aku pegah le tunggu sarlis kamu nyoracun, tapi nimbak malamnya insyaallah kamu po juara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Regu D. Soal yang pertama untuk Regu A, soal fiqh. Syarat-syarat wajib haji ada 5, yaitu Islam, mukallaf, merdeka, mampu, serta aman jalan untuk dirinya dan hartanya. Sedangkan untuk wanita, di samping 5 syarat tersebut ada juga syarat lainnya. Sebutkanlah syarat-syarat lain tersebut. Syarat-syarat wajib haji ada 5, yaitu Islam, mukallaf, merdeka, mampu, serta aman jalan untuk dirinya dan hartanya. Sedangkan untuk wanita di samping 5 syarat tersebut ada juga syarat lainnya. Sebutkanlah syarat-syarat lain tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi wanita selain disyaratkan yang 5 tersebut, disyaratkan itu untuk pergi haji bersama mahramnya atau suaminya atau perempuan sekalipun perempuannya itu hamba sahaya. Soal dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bepergian bersama perempuan yang dipercayainya, maka hanya boleh mengerjakan fardu Islam saja, seperti qada dan nadar. Jawabannya sudah sempurna. Maka Dewan Hakim memutuskan Regu A memperoleh nilai 60 dan Regu B memperoleh nilai 40. Regu B menyempurnakan dari jawaban Regu A. Sedikit pemberitahuan, kami minta dengan segala hormat kepada para penonton untuk menonton dengan sportif. Dan di sana Dewan Juri memberikan lemparan soal dan ketentukan di penonton A, B, C, D. Biarlah Dewan Juri yang menentukan. Terima kasih. Soal tauhid. Wajib bagi para rasul bersifat dengan sidq, amanah, tabligh dan fadhlah, dan mustahil bagi mereka bersifat dengan sebalik demikian. Sebutkanlah hikmah dan tauhid yang menjelaskan demikian. Wajib bagi para rasul bersifat dengan sidq, amanah, tabligh dan fadhlah. Mustahil bagi mereka bersifat dengan sebalik demikian. Sebutkanlah hikmah dan tauhid yang menjelaskan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibun fahakihimul amanah Wasukumuh mabithlam fatalah Mabithluha takdiruhum limata Wa yastahilu tikruha kama rawaw. Jawaban yang sangat sempurna 100 untuk Regu A. Soal dalil. Bagaimanakah yang dikatakan dengan mantaqid? Bagaimanakah yang dikatakan dengan mantaqid? Sebutkan beserta contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantaqid adalah dua buah ya. Yang pertama adalah dia yang pertama
Bismillahirrahmanirrahim. Matangkin adalah dua buah buah yang pertama berharkat, kemudian bertemu dengan Waktu habis. Soal kami lempar. Regusi. Bismillahirrahmanirrahim. Matangkin adalah dua buah ya. Ya yang pertama yaitu bertasydid dan berbaris kasrah, dan ya yang kedua yaitu mati. Contohnya yaitu Nabi Yina. Dewan juri memutuskan jawaban yang diberikan oleh Regusi sudah sangat tepat. Maka Dewan juri memberikan nilai 100 untuk Regusi dan berkurang dengan soal dilanjutkan. Soal nahwu. Inna dan anna keduanya adalah huruf taukid. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menentukan inna? Bagaimanakah cara menentukan inna? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pada permulaan kalam, yang kedua sesudah Allah yang Allah tersebut digunakan untuk memulai kalam, yang ketiga sesudah haisu, yang keempat sesudah qasam, yang kelima sesudah qaul maqalahu, yang selanjutnya yaitu apabila masuk lam pada kabarnya. Jawabannya sangat tepat. Regua tidak membiarkan soalnya dilempar, maka Dewan juri memberikan nilai 100 untuk Regua. Soal dilanjutkan. Soal sharaf. Yakhafu merupakan salah satu dari contoh fi'il mu'tal'in dari waw. Pertanyaannya, bagaimanakah cara fa'ilat fi'il yakhafu tersebut? Bagaimanakah cara fa'ilat fi'il yakhafu? Bismillahirrahmanirrahim. Cara i'rab lafaz yakhafu, asal yakhafu adalah yakhwafu. Dipindahkan harakat wa kepada ha, lalu jadilah yakhafu. Lalu digantikan wa kepada alif karena harakatnya dan harakat sukunnya berharakat fathah. Jadi maka jadilah yakhafu. Yakhafu. Jawaban yang sangat tepat, 100 untuk Regua. Soal dilanjutkan. Soal tasawuf. Guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan seorang santri. Tanpa guru, santri akan sesat. Sepandai apapun seorang santri, peran guru tetap sangat penting sebagai pendidik dan pembimbing. Pertanyaannya, bagaimanakah adab-adab cara menghormati seorang guru? Bagaimanakah adab-adab cara menghormati seorang guru? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak melintas di hadapannya, tidak menduduki tempatnya, tidak banyak berbicara di sebelahnya, dan tidak membeli bicara atas kecuali atas izinnya. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat, 100 untuk Regua. Soal dilanjutkan. Soal selanjutnya, sebutkanlah nama-nama peperangan yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Sebutkanlah nama-nama peperangan yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan terjadi pada tahun ketiga Hijriah, yaitu perang Bahran, perang Atafah, perang Uhud, perang Hamrain Asad.
Jawaban yang sangat sempurna, 100 untuk kedua. Beri update. Soal dilanjutkan. Soal hadis. Seseorang yang memberikan hadis kepada orang lain harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertanyaannya, apakah syarat-syarat orang yang memberikan hadis? Apakah syarat-syarat orang yang memberikan hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga bertakwa, artinya tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan di atas dosa kecil. Yang keempat yaitu menjaga ru'ah. Jawaban kurang tepat. Soal kami lempar. Tak ada yang menjawab. Oke, setelah berembuk Dewan Juri memohon maaf karena terjadi sedikit kesilapan. Jawaban untuk pertanyaan tadi tidak dilempar karena Rebu'a telah memberikan jawaban yang tepat. Maka Dewan Juri memberikan nilai 100 untuk Rebu'a. Soal dilanjutkan. Soal usul fiqh. Seorang mujtahid walaupun sudah memenuhi syarat-syaratnya, ketika beliau mengijtihadkan terkadang bisa benar dan terkadang juga bisa salah. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum seorang mujtahid ketika ijtihadnya benar atau salah? Pertanyaannya, bagaimanakah hukum seorang mujtahid ketika ijtihadnya benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim. Seorang mujtahid yang mengijtihad hukum dengan tepat sasarannya maka akan diberikan 2 pahala. Pahala yang pertama untuk jerih payah ijtihadnya, sedangkan yang kedua untuk ketepatan ijtihadnya. Sedangkan seorang mujtahid yang salah dalam ijtihadnya akan diberikan 1 pahala, yaitu hanya pahala jerih payah yang dia ijtihad. Jawabannya sangat tepat, 100 untuk Rebu'a. Soal dilanjutkan. Soal bayan. Mujawirah adalah salah satu alaqah yang terdapat pada majas kalimat. Pertanyaannya, bagaimanakah contoh majas kalimat yang alaqahnya kulliyah? Pertanyaannya, bagaimanakah contoh majas kalimat yang alaqahnya kulliyah? Bismillahirrahmanirrahim. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim ay anamilahum. Di sini disebutkan asabi', sedangkan yang dimaksudkan yaitu anamil, yaitu juzuk asabi'. Jawabannya sangat tepat, 100 untuk Rebu'a. Soal dilanjutkan. Soal mantik. Akas mustawi adalah membalikkan 2 juzuk qadiyah tetapi benar. If dan kam tetap tidak berubah kecuali pada qadiyah mujabah kulliyah, maka akasnya adalah mujabah juz'iyah. Pertanyaannya, sebutkanlah 1 bait matan sulam yang menyatakan hal demikian. Akas mustawi adalah membalikkan 2 juzuk qadiyah tapi benar. If dan kamnya tetap tidak berubah kecuali pada qadiyah mujabah kulliyah, maka akasnya adalah mujabah juz'iyah. Pertanyaannya, sebutkanlah bait matan sulam yang menyatakan hal demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'atsu qalbu juz'il qadiyah ma'a baqa'i as-sidqi wal kayfiyah wal kamma illa al-mujabal kulliyah fa'uduha mujabatul juz'iyyah. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat, 100 untuk Rebu'a.
Soal dilanjutkan. As-soal di lughatil arabiyyah ismawi jayyid. Tarjim hazil jumlah ila lughatil indonesia. Aduun aqilun khairun min sadiqin jahil. Tarjim hazil jumlah ila lughatil indonesia. Aduun aqilun khairun min sadiqin jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Musuh yang pandai itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Lagi-lagi jawabannya yang sangat tepat. 100 untuk Regua. Beri aplaus buat Regua. Terima kasih. Soal dilanjutkan. English question. Please listen well and carefully. Translate the following sentence to Indonesian. Teacher teach in school. Translate the following sentence to Indonesian. Teacher teach in school. Bismillahirrahmanirrahim. Guru mengajar di sekolah. Jawabannya sangat tepat. Tuan juri memberikan nilai 100 untuk Regua. Soal dilanjutkan. Soal faraid. Seorang pengusaha yang kaya raya terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Beliau tidak memiliki anak. Di saat meninggal, sang pengusaha meninggalkan seorang istri, satu saudara perempuan sekandung, dan satu saudara seibu. Jumlah harta tergah yang ditinggalkan sebesar 108 juta. Berapa jutakah harta warisan yang berhak untuk sang istri? Seorang pengusaha yang kaya raya terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Beliau tidak memiliki anak. Di saat meninggal, sang pengusaha meninggalkan seorang istri, satu saudara perempuan sekandung, dan satu saudara seibu. Jumlah harta tergah yang ditinggalkan sebesar 108 juta. Berapa jutakah harta warisan yang berhak untuk sang istri? Bismillahirrahmanirrahim. 18 juta.
Soal dilempar. C. Bismillahirrahmanirrahim. 27 juta. Jawaban yang sangat tepat. Dewan juri memberikan nilai 100 untuk regu C dan regu A tidak memperoleh nilai. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka usailah pertanyaan untuk regu A pada babak lemparan. Sekarang kita beralih kepada regu B. Regu B siap? Alhamdulillah siap. Dipersilakan untuk bacakan soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama untuk regu B, soal fiqh. Ada berapakah syarat-syarat laki-laki boleh menikah dengan budak perempuan? Ada berapakah syarat seorang laki-laki boleh menikah dengan budak perempuan? Sebutkanlah satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki boleh menikah dengan budak dengan sebab ada 3 syarat. Yang pertama, lemah daripada mahar. Yang kedua, takut berzina. Dan yang ketiga, budak tersebut yaitu budak yang muslimah. Permulaan yang sangat sempurna. 100 untuk regu B. Mana pendukung regu B? Soal dilanjutkan. Soal tauhid. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hambanya dan menciptakan apa yang hamba perbuat, serta memberi taufik kepada siapapun yang Dia kehendaki untuk sampai kepada ridha-Nya. Sebutkanlah firman dan jauharah yang menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya dan menciptakan apa yang hamba berbuat, serta memberi taufik kepada siapapun yang Dia kehendaki untuk sampai kepada ridha-Nya. Sebutkanlah firman dan jauharah yang menyatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khaliqun li 'abdihi wa ma'amil muwafiqun liman arada ayasir. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat. 100 untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal tajwid. Bagaimanakah yang dikatakan dengan man badal? Bagaimanakah yang dikatakan dengan man badal? Bismillahirrahmanirrahim. Mad badal adalah hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimat panjangnya yaitu 1 alif ataupun 2 harakat. Contohnya uti iman ada. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat. Dewan juri memberikan nilai 100 untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal nahwu. Khabar merupakan salah satu isimnya marfu yang khabar tersebut disebutkan untuk menyempurnakan makna mubtada. Pertanyaannya, sebutkanlah 4 tempat yang wajib dibuangkan khabar. Sebutkanlah 4 tempat yang wajib dibuang khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sudah qasam, yang kedua sudah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sudah lafaz laula, yang kedua sudah qasam sarih, yang ketiga sudah wa ma'iyah, yang ketiga sebelum hal tidak patut dijadikan khabar. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal saraf. Salah satu daripada bagian isim adalah isim alat. Pertanyaannya adalah, ada berapakah wadan isim alat? Sebutkanlah satu persatu. Ada berapakah wadan isim alat? Sebutkanlah satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wazan isim alat ada 3, mif'alun, mif'alatun, mif'alun.
Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regubi. Soal dilanjutkan. Soal tasawuf. Sebutkanlah sebab-sebab yang dapat membangkitkan sifat namimah. Sebutkanlah sebab-sebab yang dapat membangkitkan sifat namimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehendakan keburukan bagi mangkul an dan melahirkan kehinaan bagi mangkul alih. Gembira pada pembicaraan dan mencaci pada kelebihan. Jawaban yang sangat sempurna. Yang juri memberikan nilai 100 untuk Regubi. Soal dilanjutkan. Soal tadi, pada tahun ke-7 Hijrah masuklah Islam 3 orang panglima perang Quraisy. Pertanyaannya, sebutkanlah nama-namanya. Pada tahun ke-7 Hijrah masuk Islam 3 orang panglima perang Quraisy. Pertanyaannya, sebutkanlah nama-namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalid bin Walid, Umar bin Bismillahirrahmanirrahim. Khalid bin Walid, Amr bin As dan Utsman bin Abi Talha. Jawaban yang sangat sempurna. 100 untuk Regubi. Soal dilanjutkan. Soal hadis. Hadis dhaif ada disebut dengan mu'allaq, mursal, mu'attal, munqati dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimanakah yang dikatakan dengan hadis mu'attal? Bagaimanakah yang dikatakan dengan hadis mu'attal? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis mu'adzal yaitu hadis yang gugur 2 perawi atau lebih pada saatnya dengan cara berturut-turut. Adapun gugur pada permulaan, pada pertengahan ataupun pada akhir. Lagi-lagi Regubi tidak membiarkan soalnya dilempar. Maka juri memberikan nilai kepada Regubi 100. Soal dilanjutkan. Soal usul fiqh. Pada contoh maqama, zamir yang ada pada qama tidak dihitung karena zamir tersebut adalah sesuatu yang tidak nampak. Pertanyaannya, mengapa zamir dikatakan sebagai sesuatu yang tidak nampak? Pertanyaannya, mengapa zamir dikatakan sebagai sesuatu yang tidak nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak berupa lafaz dan tidak ada lafaz yang dibuat untuknya. Jawabannya sangat tepat. Dan hakim memberikan nilai 100 untuk Regubi. Soal dilanjutkan. Soal bayan. Majaz isti'arah berbeda sudut pandangnya, maka berbeda pula lah pembagiannya. Pertanyaannya, kalau isti'arah asliyah dan mujarradah termasuk ke dalam isu pembagian apakah itu? Majaz isti'arah berbeda sudut pandangnya, maka berbeda pula lah pembagiannya. Pertanyaannya, kalau isti'arah asliyah dan mujarradah termasuk ke dalam isu pembagian apakah itu? Yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, asliyah dari segi musta'ar min ataupun musyabbah, sedangkan mujarradah yaitu dari segi mulaimnya. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regubi. Soal dilanjutkan. Soal mantiq. Tanaqudun khalful qadiyatain fi kaifin wa sirku wahidin amrun fafi. Pertanyaannya, bagaimanakah maksud dari bait tersebut? Tanaqudun khalful qadiyatain fi kaifin wa sirku wahidin amrun fafi. Bagaimanakah maksud dari bait tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Tanaqud adalah perbedaan 2 qadhiyah pada kaif, yaitu ijab dan salaf, dan benarnya salah satu dari 2 qadhiyah itu merupakan perkara yang diikut. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regubi. Soal lanjutkan. As-su'al li lughatil arabiyyah isma bijayid. Tarjim hazil jumlah ila lughatil indonesiyah.
fidda'anni as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Terjem hazih jumlah ila lughatil Indonesia. Fidda'anni as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati-hati itu adanya keselamatan, di dalam tergesa-gesa itu adanya penyesalan. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regubi. English guesses. Please listen carefully. Translate the following sentence to Indonesia. Some people are watching cerdas cermat at the moment. Translate the following sentence to Indonesia. Some people are watching cerdas cermat at the moment. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa orang sedang menonton cerdas cermat sekarang ini. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regubi. Soal lanjut. Soal faraid. Telah terjadi tabrakan mobil di Jalan Hayangan di negeri Antah Berantah yang menewaskan seorang pejabat korup kelas kakak. Dia meninggalkan seorang istri cantik, satu anak perempuan, ibu, dan satu saudara laki-laki sekandung. Jumlah harta yang ditinggalkan yang dapat diwarisi sebesar 432 juta. Berapakah harta warisan yang berhak untuk anak perempuan? Soal diulangi. Telah terjadi tabrakan mobil di Jalan Hayangan di negeri Antah Berantah yang menewaskan seorang pejabat korup kelas kakap. Dia meninggalkan seorang istri cantik, satu anak perempuan, ibu, dan satu saudara laki-laki sekandung. Jumlah harta yang ditinggalkan yang dapat diwarisi sebesar 432 juta. Berapakah harta warisan yang berhak untuk anak perempuan?
3 menit dari sekarang. Sisa waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu 18 juta. Soal dilempar. Regusi. Bismillahirrahmanirrahim, 216 juta. 216 juta, jawaban yang sangat tepat, 100 untuk Regusi. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka sekalilah pertanyaan untuk Regupi pada babak lemparan. Sekarang beralih kepada Regusi. Regusi siap? Insyaallah siap. Dipersilakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama untuk Regusi. Soal fiqh. Sebutkanlah orang-orang yang haram nikah dengan sebab nasab menurut nas. Sebutkanlah orang-orang yang haram nikah dengan sebab nasab menurut nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saudara perempuan, bibi daripada ayah, bibi daripada ibu, saudara daripada ayah, dan saudara daripada ibu. Soal dilempar. B. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ibu, yang kedua saudara perempuan, yang ketiga bibi dari pihak ayah, yang keempat bibi dari pihak ibu, yang kelima anak saudara laki-laki, dan yang keenam anak saudara perempuan. Oke, Regupi menyempurnakan jawaban yang kurang sempurna daripada Regusi, maka Dewan Juri memutuskan Regusi memperoleh nilai 70 dan Regupi memperoleh nilai 30. Soal dilanjutkan. Soal tauhid. Bagi Allah Subhanahu wa taala boleh berbuat hal yang baik kepada makhluknya, begitu juga dengan hal yang buruk. Hal ini ada dijelaskan dalam bait matan Jauharah. Tolong Anda sebutkan baitnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala boleh berbuat hal yang baik kepada makhluknya, dan begitu juga dengan hal yang buruk.
Hal ini ada dijelaskan dalam bait Matan Jauharah. Tolong Anda sebutkan baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadaqul li'abdihi wa ma'amin muwafiqun liman adada. Soal dilempar. Regu A, B didiskualifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun alaihi khairul syarri wal khairi kal islam wa jahlil kufri. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk regu A. Soal dilanjutkan. Soal tajwid. Bagaimanakah yang dikatakan dengan marsilah qasirah? Bagaimanakah yang dikatakan dengan marsilah qasirah? Sebutkan beserta contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Marsilah qasirah adalah sesudah hadamer yang berbaris dhammah atau kasrah, huruf sesudahnya berbaris dan tidak ada hamzah di depannya. Panjangnya yaitu 2 harakat. Contohnya lahu ma fis samawat. Jawabannya sangat sempurna. 100 untuk regu C. Soal dilanjutkan. Soal nahwu. Tolong Anda sebutkan kalimat-kalimat yang di'irab dengan huruf. Tolong Anda sebutkan kalimat-kalimat yang di'irab dengan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Isim-isim yang di'irab dengan huruf yaitu isim tasniyah, isim yang 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat-kalimat yang di'irab dengan huruf, yang pertama isim tasniyah, yang kedua jamak muannats yang salim, yang ketiga fiil yang 6, fiil yang 5, yang keempat isim yang 6. Soal dilempar. A. Bismillahirrahmanirrahim. Isim tasniyah jamak muzakkar yang salim, isim yang 6 dan fiil yang 5. Dewan juri memutuskan regu C memperoleh nilai 75 dan regu A memperoleh nilai 25 karena menyempurnakan jawaban dari regu C. Soal dilanjutkan. Soal bina ajwab adalah fi'il yang berdapatan fi'ilnya daripada huruf ilat seperti qala dan ba'a, dan tidak ada bina ajwaf pada sulasi madid kecuali hanya 4 wadan saja. Pertanyaannya, apa sajakah keempat wadan tersebut? Sebutkanlah satu persatu. Bina ajwaf adalah fi'il yang berdapatan fi'ilnya daripada huruf ilat seperti qala dan ba'a, dan tidak ada bina ajwaf tersebut pada sulasi madid kecuali hanya 4 wadan saja. Pertanyaannya, apa sajakah keempat wadan tersebut? Sebutkanlah satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wazannya ada 4, yaitu af'ala, infa'ala, ifta'ala, dan istaf'ala. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk regu C. Beri aplaus. Soal dilanjutkan. Soal tasawuf. Sebutkanlah satu syair tentang memilih kawan dalam bahasa Persia. Sebutkanlah satu syair tentang memilih kawan dalam bahasa Persia.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabat bat tarhuda azmaribat. Bihaqi zati baqi lillahi samad. Ya rabat arat tar asiwa jahim. Ya raniku kirana ya binain. Dewan juri memutuskan jawaban yang diberikan oleh Regusi sangat tepat. Maka Dewan juri berikan nilai 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Soal tadi, Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Pertanyaannya, berapa lamakah orang muslim menghadap kiblat ke Baitul Maqdis? Berapa lamakah orang muslim menghadap kiblat ke Baitul Maqdis? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 6 bulan sudah menghadap Baitul Maqdis. Soal dilempar. B. Bismillahirrahmanirrahim. 16 bulan. Jawabannya sangat tepat. Maka Dewan Hakim memberikan nilai 100 untuk Regusi dan Regusi tidak memperoleh nilai. Jawaban yang diberi oleh Regusi adalah jawaban untuk kapan menghadap Ka'bah, bukan jawaban berapa lama menghadap Baitul Maqdis. Soal dilanjutkan. Soal hadis. Perawi-perawi sebagai manusia mempunyai karakter dan sifat-sifat yang berbeda-beda. Pertanyaannya, bagaimanakah sifat-sifat perawi hadis yang bisa diterima hadisnya? Bagaimanakah sifat-sifat perawi hadis yang bisa diterima hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Berilmu, takwa, jujur, wara. Sifat-sifat perawi hadis yang pertama adalah tidak dikenal sebagai pendusta, tidak banyak salahnya, tidak kurang telitinya, tidak ragu-ragu, dan tidak fasik. Jawaban yang tidak ragu-ragu. Dan juri memberikan nilai 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Soal usul fiqh.
Lafaz yang hakikat dibagi tiga, yang salah satunya adalah hakikat urfi, yang definisinya adalah lafaz yang ditunjuki makna yang meletakkan oleh ahli uruf. Pertanyaannya, kepada berapakah terbaginya uruf? Sebutkan beserta contohnya. Kepada berapakah terbaginya uruf? Sebutkan beserta contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf terbagi kepada dua, am dan khas. Contoh daripada am seperti dabbah yang bermakna hewan yang berkaki 4. Sedangkan contoh daripada khas contohnya fa'il yang bermakna isim yang dari sisi ulama nahwu. Dewan juri memutuskan jawabannya sangat tepat, 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Soal bayan. Ambatar Rabi'ul Baqla merupakan salah satu dari contoh majaz yang karinahnya adalah haliyah atau ma'nawiyah. Pertanyaannya, orang yang bagaimanakah yang mengucapkannya agar kata-kata ini tidak termasuk ke dalam majaz? Ambatar Rabi'ul Baqla merupakan salah satu dari contoh majaz yang karinahnya adalah haliyah atau ma'nawiyah. Pertanyaannya, orang yang bagaimanakah yang mengucapkannya agar kata-kata ini tidak termasuk ke dalam majaz? Soal dilempar. B. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Ambatar Rabi'ul Baqla ini merupakan contoh daripada majaz maknawi. Kalau ditinjau dari segi hal orang yang berkata yaitu muwahhid, maka lafaz tersebut dipalingkan daripada makna Rabi kepada makna Allah Ta'ala. Masih dilempar. Muwahhid. Masih dilempar. Ada guni. Ditinjau daripada orang yang berkata yaitu muwahhid pada kata Ambatar Rabi'ul Baqla, maka dipalingkan makna Rabi kepada makna Allah Ta'ala. Lempar kepada penonton. Iya, jawabannya sangat. Jawaban yang benar adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang jahil. Soal dilanjutkan. Soal mantik. Nama-nama kuliah yang 5 tergantung pada lafaz mufrad yang kulli. Pertanyaannya, lafaz mufrad kulli yang bagaimanakah yang dinamakan kepada jenis dan fasal? Nama-nama kuliah yang 5 tergantung pada lafaz mufrad yang kulli. Pertanyaannya, lafaz mufrad kulli yang bagaimanakah yang dinamakan kepada jenis dan fasal? Bismillahirrahmanirrahim. Hatam. Soal dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli dzati.
Lagi-lagi dilempar. B. Kulit tadi yang bersyarikat antara mahiyah dengan selain mahiyah. Lagi-lagi dilempar. Rugudi. Bismillahirrahmanirrahim. Diamakan kepada kulizati. Kulizati apabila terkhusus di antara mahiyah dan selain mahiyah maka dinamakan dengan jenis, dan apabila kulizati yang terkhusus dengan mahiyah maka dinamakan dengan fasa. Oke, Dewan Hakim memutuskan nilainya dicincang-cincang. Regu D memperoleh nilai 50 dan Regu B memperoleh nilai juga 50. Soal dilanjutkan. As-su'al di lughatil arabiyyah. Terjemah hazil jumlah ila lughatil indonesiyah. Man azuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Terjemah hazil jumlah ila lughatil indonesiyah. Man azuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang manis tutur katanya, maka banyaklah temannya. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regu C. Soal dilanjutkan. English basic. Please listen carefully. The floor is cleaned by Aisyah. Tolong Anda ucapkan kalimat tersebut ke dalam bentuk active voice. The floor is cleaned by Aisyah. Tolong Anda ucapkan kalimat tersebut ke dalam bentuk active voice. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah is the plate. Aisyah is the plate. Aisyah plate is the Aisyah is split the floor. Soal dilempar. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah cleaning the floor. Jawaban sangat tepat. 100 untuk Regu B. Soal dilanjutkan. Soal faraid. Dalam perjalanan ke sebuah waduk untuk memancing ikan,
Pak Mahdi diseruduk oleh 3 ekor kerbau sehingga mengalami luka-luka yang sangat parah dan banyak mengeluarkan darah. Setelah 1 jam kemudian Pak Mahdi meninggal dunia. Beliau meninggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan 1 saudara laki-laki sekandung. Jumlah harta Pak Mahdi yang ditinggalkan sebesar 720 juta. Berapa jutakah harta warisan yang berhak untuk sang ibu? Dalam perjalanan ke sebuah waduk untuk memancing ikan, Pak Mahdi diseruduk oleh 3 ekor kerbau sehingga mengalami luka-luka yang sangat parah dan banyak mengeluarkan darah. Setelah 1 jam kemudian Pak Mahdi meninggal dunia. Beliau meninggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan 1 saudara laki-laki sekandung. Jumlah harta Pak Mahdi yang ditinggalkan sebesar 720 juta. Berapa jutakah harta warisan yang berhak untuk sang ibu? Bismillahirrahmanirrahim, 120 juta. Jawabannya sangat tepat, 100 untuk Regusi. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah soal untuk Regusi pada babak lempar. Sekarang beralih kepada Regudi. Regude siap? Insyaallah siap. Dipersilakan untuk membacakan soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama untuk Regude. Soal fiqh. Sampai batas manakah orang yang telat ikut salat berjamaah masih dianggap dia berjamaah? Sampai batas manakah orang yang telat ikut salat berjamaah masih dianggap dia berjamaah? Yaitu apabila sempat melafalkan takbiratul ihram dan tidak melafalkan min alaikum pada salam yang pertama. Sang ibu makmum tersebut tidak duduk bersama, duduk tertasyah. Permulaan yang sangat sempurna, 100 untuk Regudi. Beri aplaus buat Regudi. Soal dilanjutkan. Soal tauhid. Wajib kita imani bahwa syariat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya dinasah karena datangnya syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tolong Anda sebutkan satu bait matan jauharah yang menjelaskan demikian. Wajib kita imani bahwa syariat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad semuanya dinasah karena datangnya syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tolong Anda sebutkan satu bait matan jauharah yang menjelaskan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasbu li syai'in wa ka hadman azalallahu man lahu mana. Jawabannya sangat tepat, 100 untuk Regudi. Soal dilanjutkan. Soal tajwid. Sebutkanlah macam-macam waqaf. Sebutkanlah macam-macam waqaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf terbagi pada 3. Pertama, mematikan 1 huruf, contohnya al-baladi menjadi al-balad. Yang kedua, mematikan 2 huruf, contohnya al-iqaba menjadi al-iqab. Yang ketiga, mematikan 1 baris, contohnya afwajan menjadi afwaja. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Bergudi. Saya dilanjutkan. Soal nahwu, kepada berapakah terbaginya munada? Sebutkanlah satu persatu. Kepada berapakah terbaginya munada? Sebutkanlah satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Munada terbagi kepada 5. Mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan musyabbah dengan mudhaf. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat. 100 untuk Bergudi. Saya dilanjutkan. Soal sharaf, jama'atul ibila fajtama'a salikal ibilu merupakan salah satu contoh dari bab ifta'ala yang faedah babnya adalah mutawa'ah. Pertanyaannya, apakah definisi daripada mutawa'ah? Apakah definisi daripada mutawa'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Mutawa'ah adalah hasil bekas sesuatu daripada ta'alluq bi muta'addi. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Bergudi. Saya dilanjutkan. Soal tasawuf. Di dalam kita menuntut ilmu disyaratkan bagi kita untuk memilih seorang guru yang benar agar kita tidak tersalah pada jalan yang salah. Pertanyaannya, bagaimanakah guru yang sepatutnya kita pilih? Pertanyaannya, bagaimanakah guru yang sepatutnya kita pilih? Bismillahirrahmanirrahim. Guru yang alim, lebih wara' dan lebih tua. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat. 100 untuk Bergudi. Soal dilanjut. Soal tadi, apa sajakah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW di Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah? Apa sajakah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW di Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah? Bismillahirrahmanirrahim. Dilarangkan nikah mut'ah dan makan daging keledai kampung. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Bergudi. Soal dilanjutkan. Soal hadis. Hadis dhaif mempunyai banyak nama-nama lain. Pertanyaannya, apa sajakah nama-nama hadis yang dhaif dikarenakan tidak ada dhabit? Pertanyaannya, apa sajakah nama-nama hadis yang dhaif dikarenakan tidak ada dhabit? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama hadis mudaras, hadis makluh, hadis muntarib, hadis mustahab, dan hadis muharram. Jawabannya sangat tepat dan juri memberikan nilai 100 untuk Bergudi. Soal dilanjutkan. Soal usul fiqh. Khabar mutawatir adalah khabar yang menetapkan yakin yang diriwayatkan jamaah dari sesamanya dan seterusnya hingga sampai kepada mukhbaraan, dan dalam menetapkan yakin tersebut membutuhkan kepada beberapa syarat. Pertanyaannya, apa sajakah syarat-syarat tersebut? Tolong Anda sebutkan satu persatu. Khabar mutawatir adalah khabar yang menetapkan yakin yang diriwayatkan jamaah dari sesamanya dan seterusnya hingga sampai kepada mukhbaraan, dan dalam menetapkan yakin tersebut membutuhkan kepada beberapa syarat. Pertanyaannya, apa sajakah syarat-syarat tersebut? Tolong Anda sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bilangan tawatur yang ada berarti tingkatan perawinya. Yang kedua, musyahadah, melihat sendiri ataupun mendengar bukan dari ijtihad. Yang ketiga, pembawa berita terdiri dari 4 orang. Yang keempat yaitu memahami hadis, memahami hadis yang berdalil dari kabar secara zaruri.
Soal dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bilangan tawatur yang ada pada tingkatan perawi, yang kedua musyahadah, yaitu musyahadah menyaksikan atau mendengar langsung bukan dari ijtihad. Yang ketiga itu pembawa kabar lebih dari 4 orang, dan yang kelima yaitu orang yang menerima kabar tidak memahami madlul dari kabar secara daruri. Dewan juri memutuskan Regu D memperoleh nilai 50 dan Regu A memperoleh nilai juga 50. Soal dilanjutkan. Soal bayar. Sebutkanlah satu contoh majas yang mengandung majas isti'arah makaniyah dan isti'arah tafyiliyah. Sebutkanlah satu contoh majas yang mengandung majas isti'arah makaniyah dan isti'arah tafyiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh daripada istilah tasriyah yaitu Raitul hasadah fil hamami. Soal dilempar. B. B. A didiskualifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farul maniyati nusibat bi fulan. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regu B. Soal dilanjutkan. Soal mantik. Wa nisbatul al-fadhilil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun taqalufu wal ishtiraku aksuhud taradufu. Bagaimanakah pengertian dari bait tersebut? Wa nisbatul al-fadhilil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun taqalufu wal ishtiraku aksuhud taradufu. Bagaimanakah pengertian dari bait tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Bandingkanlah lafaz dengan mana-mana. Ada 5. Yang pertama tawatu, tasyakuh, taqaluf, itirat, taraduf. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regu D. Soal dilanjutkan. As-su'al bil lughatil arabiyyah. Tarjim hazil jumlah ila lughadil Indonesia. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Tarjim hazil jumlah ila lughadil Indonesia. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat dan setiap kata ada tempatnya yang tepat. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regu D. Soal dilanjutkan. English question. Please listen well and carefully the following sentence. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Tolong Anda ulang kalimat tersebut ke dalam bentuk active voice. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Tolong Anda ulang kalimat tersebut ke dalam bentuk active voice. Bismillahirrahmanirrahim. Alexander Graham Bell invented the telephone. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regu D. Soal dilanjutkan. Soal faraid.
Sebuah kejadian yang tak terduga telah terjadi di jalan penuh genangan, wilayah yang tak bertuan, di mana sebuah helikopter menabrak seorang pengendara sepeda yang bernama Pak Joko. Pada saat itu juga Pak Joko meninggal dunia. Beliau meninggalkan istri, ayah, ibu, dan satu anak laki-laki. Jumlah harta yang ditinggalkan Pak Joko sebesar 60 juta. Berapa jutakah harta warisan yang berhak untuk anak laki-laki? Sebuah kejadian yang tak terduga telah terjadi di jalan penuh kenangan, wilayah tak bertuan, di mana sebuah helikopter menabrak seorang pengendara sepeda yang bernama Pak Joko. Pada saat itu juga Pak Joko meninggal dunia. Beliau meninggalkan istri, ayah, ibu, dan satu anak laki-laki. Jumlah harta yang ditinggalkan Pak Joko sebesar 60 juta. Berapa jutakah harta warisan yang berhak untuk anak laki-laki? Tiga menit dari saya. Dua menit dari saya.
Sisa waktu 1 menit. Soal dilempar. Waktu habis. Soal dilempar. Regusi. Bismillahirrahmanirrahim. 32.500.000. Jawab yang sangat tepat. 100 untuk Regusi. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka saya sudah pertanyaan untuk Regudi pada babak lempar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam season yang berikutnya, yaitu babak rebutan. Sebelumnya kita mengumumkan hasil perolehan nilai dari 2 babak pemerataan dan babak lemparan. Regu A memperoleh nilai 2.635. Beri aplaus buat Regu A. Regu B memperoleh nilai 2.870. Regu C memperoleh nilai 2.245. Sedangkan Regu D memperoleh nilai 2.200. Beri aplaus untuk setiap regu. Pada setiap peserta masih punya kesempatan untuk menambah nilai Anda. Jangan khawatir. Karena pada babak rebutan ini bel sangat-sangat menentukan, maka kita perlu mengecek ulang. Dipersilakan kepada Regu A untuk memencet bel dan mic-nya. Tes. Regu B. Tes 1 2. Regu C. Tes. Regu D. Tes. Oke, masih berfungsi. Pada setiap regu siap? Insyaallah siap. Siap. Dipersilakan kepada Dewan Juri untuk membacakan soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, soal fiqh. Sebutkanlah satu hadis yang menyatakan bahwa salat berjamaah itu mendapat pahala. Regusi. As-salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Niyah.
jawaban yang diberikan oleh Regusi salah, maka Dewan Hakim mengurangi nilai Anda 100. Sebagaimana peraturan yang telah kita tetapkan pada jawaban yang berkaitan dengan ayat ataupun hadis, tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Dewan juri tidak akan memberikan toleransi. Salatul jamaah bukan as-salatul jamaah. Soal dilanjutkan. Soal tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wajib memberikan pahala kepada hambanya yang mengerjakan taat, dan pula tidak wajib menyiksa bagi hambanya yang mengerjakan maksiat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala, maka Bismillahirrahmanirrahim. Fayyuthibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Jawaban yang sangat tepat. 100 skor gua. Soal dilanjutkan. soal tajwid. Sebutkanlah huruf-huruf qalqalah. Regusi. Bismillahirrahmanirrahim. Qataba jimdan. Jawaban yang sangat sempurna. 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Soal nahwu. Bagaimanakah yang dikatakan dengan maf'ul ma'ah? Regusi. Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan setelah waw yang bermakna ma'a atau waw ma'iyah. Faedahnya untuk menyebutkan seseorang yang menyertai perbuatannya, adakala perbuatan fa'il ataupun maf'ul, dengan syarat sesudahnya waw. 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Soal sharaf. Bab-bab sulasi mujarrad ada 6 bab, dan dari 6 bab tersebut ada sebahagian matinya di atas wazan fa'ala dengan fathah in. Pertanyaannya, ada berapakah wazan fi'il mudhari dari nabi fa'ala dengan fathah in? Regusi. Tiga. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'al. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Soal tasawuf. Ulfah atau kasih sayang merupakan salah satu daripada sifat-sifat yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab terjadi ulfah ialah agama, nasab, kebaikan, mertua, dan persaudaraan. Jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Soal tadi. Pada tahun yang pertama meninggallah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun pertama saudara Rasul yang meninggal pada tahun pertama yaitu Utsman bin Maz'un. Lagi-lagi jawabannya sangat tepat. 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Hadis untuk kesahihannya diperlukan kepada beberapa syarat. Apa sajakah syarat-syaratnya hadis sahih? Regusi. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadnya bersambung, perawinya adil, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit atau kuat hafalan, tidak lengah dan tidak janggal. Jawaban yang sangat tepat. Dewan juri memberikan nilai 100 untuk Regusi. Soal dilanjutkan. Soal usul fiqh. Dalam menentukan dalil, seorang mujtahid harus paham terhadap urutan-urutan dalil yang harus didahulukan ketika bertentangan. Pertanyaannya, manakah yang harus didahulukan ketika bertentangan antara dalil yang maknanya zahir dengan dalil yang maknanya mu'awwal?
Bismillahirrahmanirrahim. Dalil zahir didahulukan daripada dalil muhawwal. Jawabannya sangat tepat, 100 untuk Regubi. Soal dilanjutkan. Soal bayat. Sebutkanlah definisi dari majas isti'arah tasrihiyah. Regubi. Bismillahirrahmanirrahim. Majas isti'arah tasrihiyah yaitu majas isti'arah yang disebutkan musyabbah bihnya saja, sedangkan rukun tasbih lain tidak disebutkan. Contohnya yaitu raitu asadan fil hamam. Jawaban yang sangat tepat, 100 untuk Regubi. Soal dilanjutkan. Soal mantik. Qadiyah itu terbagi dua, yaitu qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah, yang masing-masing mempunyai definisi dan pembagiannya tersendiri. Pertanyaannya, kapankah qadiyah hamliyah dinamakan kepada musawwarah kulliyah? Regubi. Apabila ada adat sekulli. Untuk Regubi, jawabannya sangat tepat. Soal dilanjutkan. Soal lughat al-Arabiyyah. Ma makna muqaddimul barnamij bil lughat Indonesia? Regubi. Pemandu wisata. Jawabannya salah, maka Dewan Juri mengurangi nilai 100. Jawaban di mana telah membawa acara. Soal dilanjutkan. English versus. Istilah titik-titik berikut untuk melengkapi kalimat yang benar. You titik-titik a good driver. B. Bismillahirrahmanirrahim. You are a good driver. Jawabannya sangat tepat, 100 untuk Regubi. Soal dilanjutkan. Sebuah kejadian mustahil tak terduga telah terjadi kemarin sore, di mana seorang direktur peternakan ayam bertanduk diseruduk kerbau bertanduk rusa. Beliau sempat dilarikan ke rumah sakit Dwi Kubu karena mengalami luka yang dalam dan mengeluarkan banyak darah biru. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya, namun takdir berkata lain. Beliau menghembuskan nafas terakhir tepat pada pukul 26 WIB. Beliau meninggalkan ahli waris, ibu, istri, dan saudara seayah. Sedangkan jumlah harta yang ditinggalkan sebanyak 109.800.000. Pertanyaannya, berapakah harta warisan yang diambil oleh saudara seayah?
Sisa waktu 3 menit. Sisa waktu 2 menit. Satu menit dari sekarang. Regusi. Bismillahirrahmanirrahim. 21.960.000. Jawabannya salah. Maka Dewan Juri mengurangi nilai 100 untuk reversi. Jawaban yang benar adalah 45.750.000 rupiah. Soal dilanjutkan. Dayah Darul Ulum Al-Fada merupakan cabang dari Dayah Ruhul Fada Slimun yang berdiri pada tanggal 18 Agustus 1999. Sampai saat ini di bawah kepimpinan Yang Mulia Al-Fadil Al-Mukarram Baba sudah melahirkan dayah cabang di beberapa kabupaten dan kota-kota. Pertanyaannya adalah, tolong Anda sebutkan 3 nama cabang. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Darajul Ulum, Wadi Al-Muqaddas, Dayah Coku. Jawabannya salah. Maka Dewan Juri memutuskan untuk mengurangi nilai regu A 100. Maksud daripada pertanyaan adalah sebutkan 3 nama cabang Dayah Darul Ulum Al-Fada beserta alamatnya masing-masing. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah pertanyaan untuk babak rebutan. Dan dengan berakhirnya pertanyaan pada babak rebutan, maka usailah sudah acara
perlombaan As-Saqafiyah Grand Final pada malam yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya kami umumkan hasil perolehan nilai dari tiap-tiap regu dan yang menentukan siapa yang akan menjadi juara pertama, 2, 3 dan juara harapan. Regu A memperoleh nilai 2.735. Regu B memperoleh nilai 3.170. Regu C memperoleh nilai 2.445. Sedangkan regu B memperoleh nilai 2.300. Maka yang berhak mendapatkan juara 1 adalah peserta dari regu B. Juara 2 diraih oleh peserta dari regu A. Berakhir. Juara 3 diraih oleh peserta dari regu C, dan juara harapan diraih oleh regu D. Dengan berakhirnya pengumuman para juara tadi, maka usailah acara kita pada malam yang sangat berbahagia ini.